Permisi Pak, saya ingin mengecek saldo rekening saya. Seorang anak laki-laki dengan sepatu susu berdiri di depan meja teller. Usianya baru diisi tahun. Sepatunya retak, tali sepatunya berumbun-bay. Jaket dari pasar loak menelan. Tubuh kecilnya, Manner, bank itu berhenti, memandangi anak itu dari atas ke bawah. Perlahan-lahan, lalu meledak tertawa. Mengecek rekeningmu? Suaranya menggema. Di seluruh lobi bermarmer. Ini Bank Nusantara Sejahtera, bukan kantor bansos. Hendra melangkah lebih dekat. Aroma parfum mahalnya berbenturan dengan seringai buruknya. Lihat sepatu itu, lihat kulitmu itu. Ia menggelengkan kepala dengan jijik yang dibuat-buat. Satu lagi, anak kampung yang mau minta belas kasihan. Kalian semua sama saja. Keluar dari sini sebelum aku panggil satpam. Kami hanya melayani nasabah sungguhan di sini. Satpam melangkah lebih dekat, tangannya bertumpu pada pentungannya. Seorang nasabah kaya berteriak dari belakang, "Usir saja anak itu. Dia mengotori tempat ini." Gelak tawa bergema di seluruh lobi, kejam keras bersatu melawan satu anak kecil. Tidak ada yang membelanya, tidak ada satu orang pun. Namun, tidak seorang pun dari mereka bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam waktu kurang dari sejam, Hendra sendiri akan memohon bukan untuk uang, melainkan untuk belas kasihan. Rizky tidak berlari, ia tidak berteriak. Ia tetap berdiri tegak, persis seperti yang diajarkan Nenek Sumarni kepadanya. "Pak, saya punya rekening di sini." Suaranya bergetar, tetapi tidak patah. "Nenek saya yang membukakannya untuk saya. Beliau meninggal 2 bulan yang lalu. Beliau meninggalkan ini untuk saya." Ia mengangkat sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada dokumen-dokumen, kartu bank, dan surat yang ditulis Nenek Sumarni sebelum beliau wafat. Hendra memutar bola matanya secara dramatis. "Nenekmu." Ia melihat sekeliling ke arah para nasabah yang menonton. "Bermain untuk biar ku tebak, beliau juga meninggalkan rumah mewah di kawasan Pondok Indah dan jet pribadi untukmu." Para nasabah kaya menyukai tontonan itu. Vina Teller senior membungkuk ke arah mejanya. Bibirnya melengkung dengan rasa jijik. "Pak, apa perlu saya panggil polisi? Anak ini jelas-jelas sedang menjalankan semacam penipuan." Hendra melambaikan tangannya. "Belum. Mari kita lihat dulu penipuan macam apa yang sedang dia mainkan." Amplop itu dari tangan Rizky, menarik keluar dokumen-dokumen itu dengan kasar. Matanya memindai semuanya dengan penghinaan yang malas. Lalu ia melihat kartu bank itu, hitam, tingkat premium. NIM Platinum Reserve, jenis yang hanya diterbitkan untuk nasabah dengan kekayaan tinggi. Selama detik, sesuatu berkelebat di wajah Hendra. Kebingungan, mungkin bahkan keraguan. Prasangka adalah hal yang sangat kuat. Siebis membutakanmu terhadap apa yang ada tepat di depan matamu. Hendra mengguncangkan keraguannya. "Di mana kamu mencuri ini?" Ia mengangkat kartu itu, menunjukkannya kepada seluruh lobi seperti barang bukti. Di ruang sidang, seorang anak kampung kumuh dengan kartu Platinum Reserve. "Kamu benar-benar mengharapkan aku percaya itu?" Tangan Rizky bergetar. "Saya tidak mencuri apa-apa. Ini punya saya. Nenek saya." "Nenekmu personan." Hendra melempar kartu itu ke atas meja. Kartu itu meluncur di permukaan marmer. "Aku sudah 15 tahun berkecimpung di dunia perbankan. Nah, aku tahu penipu ketika aku melihatnya." Ia menunjuk ke sudut terjauh dari lobi.
di dekat gudang. Petugas kebersihan, di dekat pintu masuk. Toilet, tempat duduk terburuk di gedung. Itu. Duduk di sana. Jangan bergerak. Jangan bicara dengan siapapun. Aku akan menghubungi kantor pusat untuk memverifikasi rekening yang kamu klaim. Itu. Rizky berjalan ke sudut itu. Kepalanya tertunduk, bahunya merosot. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari langkah sebelumnya. Kursi besi yang dingin, sendirian, dikelilingi oleh marmer dan kuningan dan kekayaan yang seolah-olah mencemooh sepatu lusuhnya. Sia mengeluarkan surat dari Nenek Sumarni. Tulisan tangan neneknya goyah, tetapi penuh dengan cinta. Rezekiku yang pemberani, jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa sekecil. Engkau jauh lebih berharga daripada yang akan mereka ketahui. Ia membaca kata-kata itu 3 kali, berusaha mempercayainya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari paman. Bambang masih terjebak di rapat sampai dalam. Kamu hebat, jagoan. Rizky hampir tersenyum. Ia sama sekali tidak menyadari betapa besarnya 20 menit. Itu akan mengubah segalanya. Tahap pertama. Permainan menunggu. Lalu tua semasa. Rizky duduk di sudut. Tidak terlihat, terlupakan, terhapus. Ban itu berdengung dengan aktivitas di sekelilingnya. Nasabah datang dan pergi. Para teller tersenyum dan memproses transaksi. Bisnis berjalan seperti biasa, tetapi tidak untuk Rizky. Ia memperhatikan Hendra membantu. Seorang pria berkulit terang yang mengenakan kaos polo membuka rekening baru. Pria itu baru tiba 15 menit. Setelah itu, ia dilayani dengan segera, tanpa pertanyaan, tanpa kecurigaan, tanpa tuntutan identifikasi tambahan. Hanya senyuman dan jabat tangan serta selamat datang di Bank Nusantara. Sejak Rizky memperhatikan Vina membawakan Hendra secangkir kopi dari ruang istirahat. Mereka berdiri bersama di dekat dispenser air tertawa mata. Mereka terus melirik ke arah sudut tempat Rizky berada. Banyak lagi. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Ia tidak perlu mendengarnya. Ia memperhatikan seorang wanita kaya yang mengenakan gaun bermerek menyetor cek yang kelihatannya bernilai ratusan juta. Seluruh proses itu memakan waktu 3 menit. Ia tanpa bahkan pelirik anak yang duduk sendirian di dekat gudang petugas kebersihan itu. Seorang wanita yang lebih tua bernama Ibu Yuliana menyelesaikan transaksinya di meja utama. Ia berbeda dari yang lain. Ia melirik ke arah Rizky. Wajahnya mengeras dengan sesuatu yang tampak seperti ketidaknyaman, mungkin rasa bersalah. Selama 1 momen, Rizky sempat berpikir, ibu itu mungkin akan menghampirinya. Mungkin akan bertanya apakah ia baik-baik saja. Mungkin akan menjadi satu-satunya orang di seluruh gedung ini yang menunjukkan kebaikan manusiawi yang paling mendasar. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia hanya menggenggam tas bermereknya sedikit lebih erat dan berjalan menuju pintu keluar. Sepatunya berdetak di atas marmer. Setiap detakan adalah pengkhianatan. Bi kecil. Rizky mengeluarkan surat nenek. Kertasnya sudah lunak karena terlalu sering dipegang. Tepiannya mulai berumbai sama seperti sarafnya. Engkau lebih berani dari yang kau yakini? Lebih kuat dari yang kau kira. Dan lebih dicintai dari yang kau tahu. Nenek dulu membacakan kutipan itu untuknya setiap malam sebelum tidur. Beliau bilang, seorang penulis terkenal yang menulisnya. Ini pepatah lama, nak. Beliau pernah berkata sambil mengedipkan mata.
Bahkan, orang tua zaman dulu pun tahu kebijaksanaan. Ia tidak ingat siapa. Ia hanya ingat suara. Hangat seperti madu, aman. Seperti benteng, lenyap, seperti asap. Ponselnya bergetar lagi. Paman Bambang. Rapatmu. Tetap kuat, jagoan. Rizky membalas dengan jari-jari yang gemetar. Baik, ia tidak menyebutkan tawa. Itu, hinaan-hinaan itu. Karahendra memandangnya seolah-olah ia adalah sampah yang perlu dibuang. Ia tidak ingin membuat Paman Bambang khawatir. Di menit sekarang masih menunggu, masih tidak terlihat. Seorang satpam bernama Pak Slamet berdiri di dekat pintu masuk. Ia berkulit sawo matang seperti banyak orang di kampungnya. Usianya pertengahan. Mian. Mata lelah yang telah melihat terlalu banyak hal. Uban merayap di rambut cepatnya. Pak Slamet telah menyaksikan semuanya. Hinaan-hinaan itu, tawa-tawa itu. Cara Hendra mempermalukan anak itu di depan semua orang. Ia ingin bersuara. Ya Allah, ia benar-benar ingin. Namun, ia punya cicilan KPR, rumah, 2 anak yang sedang kuliah, tahun di bank ini membangun dana, pensiun. Diam berarti tetap bekerja. Bekerja berarti bertahan hidup. Bertahan hidup berarti keluarganya tidak berakhir di jalanan. Pak Slamet mengalihkan pandangan. Membenci dirinya sendiri. Karena itu mengalihkan pandangan lagi. Pokoknya tahap kedua, interogasi. Akhirnya setelah terteri 2 menit, Hendra memanggil Rizky mendekat. Bukan ke meja utama tempat nasabah biasa dilayani, melainkan ke meja kecil di sudut belakang. Jauh dari area perbankan yang nyaman. Jauh dari kursi-kursi empuk dan kopi gratis terlihat oleh semua orang, tetapi terisolasi seperti hewan di kandang kebun binatang. Rizky duduk di kursi plastik keras, meletakkan dokumen-dokumen neneknya di atas meja. Dengan hati-hati, Hendra tidak menyentuhnya. Bahkan tidak meliriknya. Mari kita coba lagi. Suaranya dingin, klinis. Suara seorang pria yang sedang tampil untuk kamera CCTV. Kamu mengaku punya rekening di bank ini. Mu mengaku nenekmu meninggalkan uang untukmu. Tetapi kamu tidak punya KTP yang sah. Tidak ada wali yang hadir, tidak ada bukti alamat. Dan terus terang, nak, kamu tidak terlihat seperti seseorang yang pantas berada di lembaga seperti ini. Tenggorokan Rizky tercekat. Saya punya kartu pelajar saya dan surat nenek saya dan kartu ban dengan nama saya di atasnya. Hendra mengambil kartu pelajar itu dengan 2 jari seolah-olah kartu itu terkontaminasi. SD Negeri Harapan Bangsa, kelas Mampo. Ia melemparnya kembali ke atas meja. Kartu itu meluncur ke arah Rizky. Hampir jatuh dari tepi. Ini sama sekali tidak membuktikan apapun. Anak manapun bisa mendapat kartu pelajar. Tidak berarti kamu punya uang di bank kami. Tapi kartu ini di mana orang tuamu? Menghantam Rizky seperti pukulan fisik. Ayahnya telah pergi sebelum ia lahir. Ibunya meninggal ketika ia berusia tahun. Kecelakaan mobil. Ia bahkan tidak ingat wajah ibunya kecuali dari foto-foto. Saya tinggal dengan paman saya. Suaranya keluar kecil, terluka. Dan di mana paman misterius ini? Beliau sedang dalam perjalanan. Beliau sedang rapat. Hendra bersandar di kursi kulit mahalnya. Melipat lengannya di atas dasi. Sutra mahalnya. Rapat. Tentu saja sangat kebetulan. Biarku tebak. Beliau direktur utama sebuah perusahaan konglomerat besar. Itulah sebabnya seorang anak berusia di tahun
Dari kampung dengan sepatu lusuh punya kartu Platinum Reserve karena pamannya sangat kaya dan penting. Sebelum Rizky bisa merespons, Vina muncul di sebelah Hendra. Ia membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinga Hendra. Keduanya memandang Rizky. Seringai Vina sama persis dengan seringai Hendra. Aku tidak tahu penipuan macam apa yang sedang kamu dan yang katanya pamanmu itu jalankan. Kata Hendra sekarang lebih keras ingin agar nasabah lain mendengarnya. Tapi itu tidak akan berhasil di sini. Aku membekukan rekening ini sampai investigasi lengkap selesai. Mata Rizky membelalat. Bapak tidak bisa melakukan itu. Itu uang nenek saya. Beliau menabungnya seumur hidupnya. Nenekmu? Suara Hendra menetes dengan sarkasme. Setiap kata adalah pisau kecil. Benar. Guru yang katanya meninggalkan harta banyak untukmu. Coba ceritakan padaku. Nak, apa yang sebenarnya beliau lakukan? Merampok bank juga jualan narkoba. Apa? Kata-kata itu menggantung di udara. Seperti racun. Rizky merasakan sesuatu retak di dalam dadanya di tempat di mana ia menyimpan kenangan tentang nenek Sumarni dengan amat. Tahap ketiga, penyalahgunaan kekuasaan di depan umum. Hendra berdiri dari mejanya, meluruskan dasinya, merapikan jasnya, lalu meninggikan suaranya, memastikan seluruh lobi bisa mendengar setiap kata. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf. Suaranya melantun seperti seorang aktor yang sudah. Inilah yang kami hadapi setiap hari. Orang-orang yang tidak pantas berada di tempat seperti ini berusaha mengambil apa yang bukan milik mereka. 6 nasabah menonton tontonan itu. Beberapa mengangguk setuju. Prasangka mereka terkonfirmasi. Yang lain terlihat tetapi tetap diam. Tidak ada dari mereka yang bersuara. Ibu Yuliana sudah kembali. Iya, sudah sampai di mobilnya di area parkir. Tetapi ia tidak bisa memutar kuncinya. Tidak bisa mengemudi pergi. Sesuatu rasa bersalah, hati nurani, kemanusiaan yang mendasar telah menariknya kembali masuk. Sekarang ia berdiri di dekat pintu masuk, menyaksikan semuanya berlangsung. Tangannya aku tidak tahu di mana kamu mencuri kartu itu. Hendra menunjuk Rizky seperti seorang jaksa di persidangan. Tahu jenis kebohongan apa yang sudah diceritakan padamu. Tapi kamu tidak akan mendapat 1 rupiah pun dari bank ini. Tidak hari ini. Ya. Tidak besok, tidak akan. Nah, penglihatan Rizky mengabur oleh air mata. Ia berusaha menahannya. Anak laki-laki tidak menangis, kata suara di kepalanya. Suara nenek menjawab. Anak laki-laki merasakan rezek. Merasakan adalah kekuatan. Nenek saya bekerja sari tahun. Iya. Berhasil berkata, suaranya pecah. Tetapi ia terus melanjutkan. Beliau seorang guru di SD Negeri Harapan Bangsa. Beliau menabung semuanya untuk saya. Beliau berjanji, jangan cerita yang mengharukan. Suara Hendra seperti tamparan. Aku sudah dengar semuanya sebelumnya. Setiap penipu punya nenek yang sudah meninggal. Dan cerita yang tragis. Ia berpaling ke Pak Slamet yang masih berdiri di dekat pintu masuk. Satpam, usir anak ini dari bangku sekarang. Pak Slamet tidak, kakinya seperti terpaku di lantai marmer. Apakah kamu mendengarku? Suara Hendra menajam. Aku bilang sekarang. Pak Slamet berjalan ke arah Rizky perlahan-lahan. Setiap langkahnya adalah kematian kecil bagi harga dirinya. Sila tahun dalam diam. Tahun menyaksikan Hendra mempermalukan orang-orang yang tidak sesuai citra nasabah sungguhan versinya. Orang-orang desa yang kesulitan berbahasa baku, ibu-ibu dengan pakaian bekas. Orang-orang tua yang bingung
dengan teknologi. Siapapun yang terlihat miskin berbicara berbeda tampak rentan. Pak Slamet tidak pernah bersuara, tidak sekalipun, tidak pernah. Hari ini tidak berbeda. Hari ini, ia masih seorang pengecut. Ia berhenti di depan Rizky, mengulurkan tangannya, tidak bisa menatap mata anak itu. Rizky berdiri sendiri. Ia tidak butuh bantuan. Ia mengambil surat neneknya dari atas meja, menekannya ke dadanya seperti perisai. Berjalan menuju pintu dengan segenap martabat yang bisa dibawa oleh seorang anak berusia di si tahun. Suara Hendra mengikutinya seperti kutukan. Kamu mau mengemis uang? Coba ke tempat penampungan tunawisma atau di pinggir jalan. Itu lebih sesuai dengan lingkungan alamimu. Benar-benar tertawa. Tawa sungguhan, keras dan kejam. Rizky mencapai pintu. Ponselnya mulai berdering. Layarnya menyala. Menelepon. Ia mencoba menjawab. Tangannya terlalu gemetar. Ponsel itu terlepas dari jarinya, jatuh ke lantai. Marmer. Layarnya retak. Pak Slamet memungutnya. Selama satu momen, dalam momen itu, Rizky melihat sesuatu yang tidak ia sangka. Serasa malu yang dalam yang meremukkan jiwa. Pak Slamet tenggelam di dalamnya, tetapi rasa malu saja tidak cukup. Kata-kata dibutuhkan, tindakan dibutuhkan. Pak Slamet mengembalikan ponsel itu, tidak mengatakan apapun. Membiarkan anak itu pergi sendirian. Rizky mendorong pintu. Otomatis, pintu itu tertutup di belakangnya dengan desisan lembut. Di dalam bank, Hendra kembali meluruskan dasinya, tersenyum kepada Vina. Dan begitulah cara menanganinya, katanya. Rasa puas menetes dari setiap kata beri. Orang-orang seperti ini sedikit saja. Mereka akan mengambil semuanya. Vina mengangguk, tetapi senyumnya telah memudar. Sesuatu yang tidak nyaman Berdesir di perutnya. Ponsel Hendra bergetar. Notifikasi email subjek. Kunjungan investor triwulanan mendesak. Persiapan segera diperlukan. Ia meliriknya sekilas, menghapusnya, tanpa membaca. Terlalu yakin akan kekuasaannya sendiri. Ia seharusnya membaca email itu. Ia benar-benar seharusnya membacanya. Di luar angin sore sebulan. November menembus jaket tipis Rizky. Ia duduk di bangku batu di area parkir, menarik lututnya ke dada, membuat dirinya sekecil mungkin. Amplop coklat berisi dokumen-dokumen Nenek Sumarni. Di sebelahnya, hat retak di pangkuannya. Tergenggam di tangannya menjadi semakin kusut dari menit ke menit. Ia menatap sepatunya. Sepatu yang ditertawakan Hendra. Kok sepatu yang ditertawakan semua orang. Nenek Sumarni telah membelikannya di sebuah pasar loat musim semi lalu. Arti tantang. Rizky awalnya merasa malu. Anak lain di sekolah punya sepatu merek terkenal. Sepatu tidak membentuk seseorang. Kucuku, nenek berkata, berlutut untuk mengikatkan talinya. Karakter yang membentuknya. Dan kamu punya karakter lebih banyak di jari kelingkingmu daripada yang dimiliki kebanyakan orang di seluruh tubuh mereka. Beliau mengenakan sepatunya sendiri sampai rusak, memperbaikinya dengan selotip dan lem sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Rizky sekarang mengerti kenapa setiap rupiah yang tidak beliau habiskan untuk dirinya sendiri adalah rupiah yang beliau tabung untuknya. Mata jatuh ke layar ponsel yang retak. Ia tidak repot-repot menyekanya. Ia mencoba menelepon Paman Bambang.
langsung masuk ke kotak pesesuara. Ia mengirim pesan. Mengetik sambil menangis. Paman Bambang, mereka mengusir saya. Mereka bilang, saya mencuri kartu. Nenek. Mereka menyebut saya pencuri. Lalu ia menunggu menit. Tidak ada balasan. Rapat itu pas masih berlangsung. Paman Bambang selalu menyenyapkan ponselnya selama rapat-rapat penting. Beliau bilang itu kesopanan profesional. Siapapun untuk dihubungi. Tidak ada yang bisa membantu. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Seorang wanita lewat setelan bisnis tas bermerek riasan sempurna. Ia melihat anak kecil yang sedang menangis di bangku itu. Anak yang baru saja diusir dari ban. Ia telah melihat semuanya dari jendela. Ia terus berjalan. Seorang pria berlari melintas dengan anjing golden retriever-nya. Anjing itu ingin berhenti dan mengendus Rizky. Pria itu menyentak talinya, bergegas pergi. Mobil-mobil keluar, masuk Area parkir. orang-orang memasuki ban. Orang-orang meninggalkan ban. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang bertanya, apakah ia baik-baik saja? Rizky Sida terlihat sama seperti di dalam, sama seperti selat. Ia membuka kembali surat. Nenek Sumarni sekali lagi. Kertasnya sekarang lembab, bernoda air mata. Rezekiku yang pemberani, dunia kadang-kadang akan kejam. Menghakim berdasarkan sepatumu, pakaianmu, warna kulitmu. Mereka akan mencoba membuatmu merasa tak berharga. Tetapi engkau tidak tak berharga. Engkau adalah harta terbesar nenek. Semua yang telah nenek tabung. Semua yang nenek kerjakan, semuanya sekarang milikmu. Gunakan untuk terbang tinggi. Gunakan untuk membuktikan mereka semua salah. Dan ingatlah, martabat tidak diberikan. Iya, dibawa. Bawalah martabatmu. Dengan kebanggaan, cucuku selalu. Dengan semua cintaku selamanya dan selamanya, Nenek Sumarni. Beliau telah berjanji kepadanya duduk di dapur kecilnya sambil makan pisang goreng. Beliau telah berjanji, suatu hari engkau akan berjalan masuk ke ban itu dan mereka akan memberlakukanmu seperti Raja Rizky. Mereka akan memanggilmu Pak dan berjabat tangan danmu. Lihat sendiri, hari ini mereka memanggilnya pengemis, pencuri, penipu. Hari ini mereka melemparkannya keluar seperti sampah. Nenek Sumarni di mana pun beliau berada sekarang pasti patah hati. Di dalam ban keheningan, keterlibatan Ibu Yuliana berdiri di dekat pintu masuk beku. Ia telah kembali. Didorong oleh rasa bersalah, ditarik oleh hati nuraninya. Ia telah menyaksikan seluruh adegan itu melalui pintu kaca. Menyaksikan anak itu duduk di bangku. Menyaksikannya menangis sendirian. Menyaksikan orang-orang berlalu tanpa berhenti. Ia seharusnya keluar ke sana, duduk bersamanya, mengatakan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi apa yang akan ia katakan? Apa yang mungkin bisa ia katakan? Ia telah berdiri di lobi itu, menyaksikan Hendra mempermalukan anak itu, mendengar hinaan-hinaan, rasisme, kekejaman. Dan ia tidak melakukan apapun. Tidak mengatakan apapun sama seperti apa hak yang ia miliki untuk menghibur anak itu sekarang. Pak Slamet berdiri di posnya di dekat pintu. Matanya terus melirik ke area parkir, ke sosok kecil di bangku itu. Dadanya terasa sesak. Tangannya tidak berhenti mengepal. Pak Slamet pernah menjadi anak itu. Bang yang berbeda.
Kota yang berbeda, penghinaan yang sama. Seorang manajer yang sombong menolak mencairkan gajinya. Butuh verifikasi tambahan untuk orang seperti Kamu, seorang satpam mengikutinya, mengelilingi toko. Di pekerjaan saya, Pak. Properti tiba-tiba menemukan bahwa sebuah kos tidak lagi tersedia setelah melihat wajahnya. Ribuan luka kecil seumur hidup. Beberapa tidak begitu kecil. Dan sekarang Pak Slamet adalah orang yang memakai seragam yang mengikuti perintah yang memungkinkan. Kekejaman itu terjadi. Dirinya yang lebih muda pasti akan merasa jijik. Ia bergerak ke arah pintu. Mungkin ia bisa. Slam. Suara Hendra memotong seperti berhenti melamun. Ada kiriman di pintu belakang. Urus itu. Tak, selamat. Ragu. 1 detik. 2 detik. Lalu ia berbalik dan berjalan ke belakang. Momen itu berlalu. Di luar Rizky masih sendirian. Tetapi tidak akan lama lagi. Sebuah Mercedes-Benz S hitam berbelok memasuki area parkir ramping senyap mahal. Mobil itu berhenti di dekat pintu masuk. Pintunya terbuka dan segalanya akan melangkah keluar dari Mercedes. Tinggi, besot tak sepas sentimeter. Setelan abu-abu perak yang harganya lebih dari gaji bulanan Hendra. Perak. Di pelipisnya, aura otoritas yang tenang yang membuat orang secara naluriah meluruskan postur mereka. Langsung melihat Rizky keponakannya, anak tunggal dari mendiang adiknya. Satu-satunya bagian hidup yang tersisa dari ibunya, Nenek Sumarni di dunia ini. Duduk di bangku yang dingin, menangis, menggenggam surat yang sudah kusut. Benar-benar sendirian. Rahang Pak Bambang mengencang. Otot di bawah, matanya berkedut. Satu-satunya tanda yang terlihat dari kemarahan yang membangun di dalam dirinya. Ia berjalan berlutut sehingga ia sejajar dengan mata Rizky. Hei, jagoan. Suaranya lembut, kontras yang tajam. Dengan segala yang didengar Rizky dalam Paman sudah di sini. Sekarang, Rizky mendongak. Wajahnya hancur sepenuhnya. Paman Bambang. Ia melemparkan dirinya ke pelukan pamannya, terisak-isak di bahu mahal itu, dan ingus menodai campuran sutra dan wol. Pak Bambang tidak peduli. Dengan setisan itu, bahkan tidak menyadarinya. Ia memeluk keponakannya. Erat-erat. Tidak memburunya. Tidak bertanya. Hanya membiarkan anak itu menangis sampai getarnya berhenti. Ceritakan pada paman apa yang terjadi. Rizky menceritakan segalanya kepadanya. Setiap kata, setiap hinaan, setiap tawa, setiap momen penghinaan. Mendengarkan dalam keheningan mutlak. Wajahnya tetap tenang, terkendali. Tetapi matanya menjadi lebih gelap. Dengan setiap kalimat, lebih keras, lebih dingin. Ketika Rizky selesai, Pak Bambang berdiri perlahan-lahan. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, katanya. Suaranya kokoh seperti batu karang. Tidak ada. Apakah kamu mengerti? Paman, ini bukan salahmu. Tidak ada yang tetapi mereka salah dan mereka akan segera mengetahui betapa salahnya mereka. Ia menggenggam tangan Rizky, mulai berjalan menuju pintu masuk ban. Rizky menarik diri. Saya tidak mau kembali ke sana. Tolong. Pak Bambang berhenti, berlutut lagi. Paman tahu, jagoan. Paman tahu ini menakutkan. Tetapi kadang-kadang kita harus menghadapi orang-orang yang menyakiti kita. Ia meremas tangan Rizky. Bukan untuk melawan mereka, bukan untuk
meneriaki mereka. Tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mematahkan kita, bahwa kita bahwa mereka tidak punya kuasa atas diri kita. Rizky memandang pintu kaca ke arah lobi bermarmer di baliknya, ke tempat di mana ia telah dipermalukan. Ia memikirkan Nenek Sumarni. Apa yang akan diinginkan nenek untuk dilakukannya? Martabat tidak diberikan. Ia di bawah. Baik, ia berbisik. Baik. Sebuah mobil kedua memasuki area parkir. Sebuah SUV mewah dengan kaca berwarna gelap. Seorang wanita melangkah keluar. Tinggi, elegan, profesional. Ibu Ratna, Direktur Regional Ban Nusantara. Sejahtera. Ia sedang mengemudi menuju kunjungan investor triwulanan. Kunjungan yang terus diabaikan Hendra dalam email. Emailnya ketika ponselnya berdering. Pak Bambang di ujung telepon, Direktur Utama Garuda Capital Holdings, investor institusional terbesar bank tersebut. Ia menjelaskan apa yang terjadi dalam waktu tepat sasta detik, tenang, faktual, menghancurkan. Ibu Ratna segera mengubah arahnya. Ia mendekati Pak Bambang. Sekarang, mengangguk hormat. Pak Bambang, saya tidak bisa mengungkapkan betapa menyesalnya saya. Ini sama sekali tidak bisa Diterima. Ekspresi Pak Bambang tidak melunak. Kita akan membahas apa yang bisa diterima dalam keponakan saya layak mendapat permintaan maaf dan saya ingin melihat persis dengan siapa kita berurusan. Ibu Ratna mengangguk. Tentu saja apapun yang Bapak butuhkan. Mereka berjalan menuju pintu masuk bersama Pak Bambang. Ibu Ratna. Rizky. Jantung Rizky berdetak begitu keras sampai ia bisa merasakannya di telinganya. Kakinya terasa lemah, seperti karet, seolah-olah bisa runtuh. Kapan saja terakhir kali ia berjalan, melewati pintu-pintu ini, ia dilempar keluar seperti sampah. Sekarang ia berjalan masuk kembali dengan tangan pamannya yang hangat menggenggam tangannya dengan seorang direktur regional samping. Ia tidak memahami semua yang sedang terjadi. Tetapi ia memahami yang satu ini. Sesuatu telah bergeser. Tanah di bawah kakinya terasa berbeda. Pintu otomatis terbuka. Lobi teriam. Setiap kepala berpaling. Hendra melihat Ibu Ratna terlebih dahulu. Wajahnya memucat. Seperti Direktur Regional. Kunjungan tanpa pemberitahuan ini sangat buruk. Ia bergegas menghampiri, merapikan dasinya, memaksakan senyum. VIP-nya di wajahnya. Ibu Ratna. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Suaranya terlalu keras, terlalu bersemangat. Kami tidak mengharapkan kedatangan ibu sampai rencana berubah. Suara Ibu Ratna bisa membekukan air. Lalu Hendra melihat pria di sebelahnya. Tinggi, berwibawa, jenis setelan, berteriak uang dan kekuasaan dan sedang menggandeng tangan. Perut Hendra jatuh. Anak kecil itu, anak yang baru saja usir. Anak yang ia sebut pencuri, ngemis, penipu. Anak itu kembali dan ia sedang menggandeng tangan seseorang yang jelas-jelas penting. Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Bapak, kata Ibu Ratna. Suaranya melantun di seluruh lobi yang sunyi. Ini Pak Bambang, pendiri dan direktur utama Garuda Capital Holdings. Nama itu menghantam Hendra seperti pukulan fisik. Garuda Capital Holdings, investor institusional terbesar bank itu. Pemilik Tompa persen perusahaan induknya, pria yang bisa membuat atau menghancurkan karir dengan satu Panggilan telepon. Itu sedang menggandeng tangan anak yang baru saja dihancurkan Hendra.
Yakin Bapak sudah bertemu dengan... Kata Pak Bambang. Ia melangkah ke samping. Rizky berdiri di sana. Matanya masih merah. Surat neneknya masih didekap di dadanya. Tetapi sekarang ia berdiri tegak. Dagu, bahu ditegakkan. Wajah Hendra bergulir melalui emosi-emosi seperti mesin slot. Kebingungan pengenalan, horor yang mulai menyadari, teror murni. Saya tidak. Kalau saya tahu siapa dia. Ya, itulah tepatnya masalahnya, kata Pak Bambang. Bukan begitu. Vina menjatuhkan pulpennya. Tiut berdenting ke lantai marmer seperti tembakan dalam keheningan. Selamat. Yang sekarang berdiri di belakang. Merasakan sesuatu bergeser di dadanya. Sesuatu yang telah mati selama silasma tahun. Bangkit kembali ke kehidupan. Ibu Juliana masih di dekat pintu masuk. Menekan kedua tangannya ke mulutnya. Mata mengalir di wajahnya. Setiap orang di lobi itu sedang menonton. Para nasabah yang telah tertawa. Para pegawai yang telah memungkinkan. Para saksi yang telah diam. Semuanya sekarang menjadi saksi untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Bambang melepaskan tangan Rizky. Ia berjalan ke arah Hendra perlahan-lahan. Setiap langkah disengaja, setiap langkah terukur. Langkah seorang pria yang tahu kekuasaannya dan tidak perlu bergegas. Hendra mundur selangkah. Punggungnya menabrak meja marmer. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, Hendra. Suara Pak Bambang tidak keras. Tidak perlu. Seluruh lobi sedang menahan napas. Keponakan saya datang ke sini hari ini untuk mengecek saldo rekeningnya. Neneknya, ibu saya meninggalkan uang itu untuknya sebagai warisan. Itu adalah haknya secara hukum. Setiap rupiah. Bapak jelaskan mengapa ia ditolak, dilayani. Mulut Hendra terbuka. Ia tampak seperti ikan yang tenggelam di udara. Ada ketidakberesan. Kami mengikuti protokol standar. Ketidakberesan apa? Suara Pak Bambang tetap tenang, terkendali. Entah bagaimana itu membuatnya lebih menakutkan daripada teriakan. Rekening itu terdokumentasi dengan baik. Dananya telah diverifikasi oleh bank Bapak sendiri. Ketidakberesan spesifik apa yang membenarkan memberlakukan anak berusia 3 tahun seperti seorang penjahat? Saya tidak menyadari. Kalau saya tahu siapa dia, itulah tepatnya masalahnya. Pak Bambang melangkah lebih dekat. Hendra mencoba menekan dirinya ke meja, tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Bapak tidak tahu siapa dia, jadi Bapak memutuskan bahwa dia bukan siapa-siapa. Bapak melihat seorang anak dengan sepatu lusuh dan Bapak membuat penilaian bukan tentang protokol, bukan tentang kebijakan, tetapi tentang siapa yang pantas diperlakukan sebagai manusia. Kata-kata itu mendarat seperti pukulan. Ibu saya bekerja cardi tahun sebagai guru SD. Beliau naik angkot dan bus kota sampai beliau berusia sintiti tahun, karena beliau tidak pernah ingin membuang-buang. Beliau mengenakan jaket musim yang sama selama 15 tahun. Beliau makan bahan makanan dari pasar tradisional sehingga beliau bisa menyisihkan uang. Suara Pak Bambang tidak goyah. Jika beliau yang masuk ke sini hari ini, Bapak akan memperlakukannya dengan cara yang persis sama. Menertawakannya, mempermalukannya, melemparnya keluar. Tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang bisa dikatakan. Beliau akan layak mendapat perlakuan yang lebih baik. Sama seperti Rizky, sama seperti setiap orang yang berjalan melewati pintu-pintu itu. Pak Bambang berpaling kepada Ibu Ratna. Sebelum kita membahas konsekuensi, saya ingin Pak Hendra melihat sesuatu. Ibu Ratna Pak Bambang berjalan
ke meja utama. Rizky mengikutinya, masih menggenggam tangannya. Vina berdiri di belakang komputernya, membeku. Wajahnya seperti kertas tua. Tampilkan rekening, kata Pak Bambang. Itu bukan permintaan. Vina memandang ibu. Kok? Ibu Ratna mengangguk sekali. Jari-jari gemetar mengetik. Layar memuat perlahan. Semua orang menahan napas. Dan disitulah angka itu. Saldo rekening R situs hampir R di tahun gaji seorang guru. Setiap amplop kartu ulang tahun dengan uang di dalamnya. Setiap THR lebaran, setiap pekerjaan mengajar les di musim liburan, setiap rupiah yang telah Nenek Sumarni hasilkan, tabung, korbankan semuanya. Rizky. Hendra menatap angka itu, wajahnya menjadi abu-abu, mulutnya tidak ada suara yang keluar. Keheningan total. Lalu Pak Bambang berbicara. Bapak menertawakan sepatunya. Suaranya tenang, tetapi menjangkau. Setiap sudut lobi, Bapak berhenti. Tertawa ketika Bapak melihat saldonya. Angka itu bersinar di layar. Really tak juta. Hendra tidak bisa berhenti menatapnya. Otaknya tidak bisa memproses. Apa yang matanya lihat? Lebih dari miliar rupiah di rekening milik anak yang baru saja ia sebut pengemis itu. Pak Bambang berkata menunjuk ke layar. Adalah uang yang ibu saya tabung selama 1 tahun. Beliau naik angkot di bawah hujan supaya Rizky bisa kuliah suatu hari nanti. Beliau mengenakan pakaian bekas supaya Rizky bisa memiliki masa depan. Beliau makan nasi dengan tempe dan tahu untuk makan malam supaya Rizky tidak pernah kelaparan. Ia berhenti sejenak membiarkan kata-kata itu meresap. Dan Bapak hampir mengambil itu semua darinya karena sepatunya. Hendra akhirnya menemukan suaranya. Suara itu keluar retak dan putus asa. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu ada uang sebanyak itu dan itulah masalah sebenarnya. Suara Pak Bambang menjadi dingin, tajam, seperti bilah pisau. Bapak akan memperlakukannya secara berbeda kalau Bapak tahu dia punya uang. Rasa hormat. Bapak datang dengan label harga, tetapi martabat manusia tidak. Ia memandang angka itu sekali lagi, lalu memandang Rizky. Ibu saya selalu mengatakan sesuatu kepada saya. Orang yang memperlakukan pelayan dengan berbeda. Dari direktur utama sama sekali tidak memiliki karakter. Hari ini Bapak menunjukkan karakter Bapak, Pak. Seluruh lobi melihatnya. Hendra tidak punya apa-apa untuk dikatakan karena Pak Bambang benar dan semua orang tahu itu. Ibu Ratna melangkah maju. Hak, sepatunya berdetak. Di atas marmer seperti hitungan mundur. Pak Hendra, ke ruangan saya sekarang. Hendra tidak bergerak. Tidak bisa bergerak. Kakinya telah berubah menjadi beton. Pak Hendra. Ia berkedip memandang Ibu Ratna. Lalu, Pak Bambang. Lalu, Rizky, anak yang telah ia cemooh, ia hina, ia permalukan, ia usir. Anak yang neneknya telah mempercayainya dengan segala yang pernah beliau hasilkan. Karir Hendra berkelebat di depan matanya. Membangun hubungan, naik tangga jabatan, ruang pojok, dinas, semua itu runtuh seperti pasir. Saya bisa menjelaskan. Ia berbisik. Bapak mendapat kesempatan itu. Suara Ibu Ratna adalah es dan besi di ruang pribadi. Sekarang ia berbalik dan berjalan menuju ruang kantor belakang. Hendra mengikut dengan kaki yang tidak stabil. Pak Bambang menyaksikan mereka pergi. Lalu ia berlutut di samping Rizky. Kamu baik-baik saja, jagoan. Rizky mengangguk.
Perlahan, matanya masih tertuju pada layar itu. Nenek menabung semua itu untuk saya setiap rupiah. Beliau memulai rekening itu pada hari kamu lahir. Menambahkannya setiap bulan, tidak pernah sekalipun melewatkan, bahkan ketika keadaan sulit. Tetapi nenek tidak pernah punya hal-hal yang bagus rumah. Beliau begitu kecil, karena beliau memberikan segalanya untuk saya. Pak Bambang lembut. Itulah wajah cinta. Terkadang, Rizky pengorbanan menempatkan masa depan orang lain di atas kenyamanan diri sendiri. Rizky memikirkan semua saat ketika Nenek Sumarni mengatakan tidak untuk hal-hal untuk dirinya sendiri. Jaket musim dengan resleting rusak. Televisi kuno yang butuh 5 menit untuk menyala. Kacamata baca yang diik dengan selotik. Beliau bisa memiliki begitu banyak hal. Sebaliknya beliau memberikan semuanya kepada Rizky. Saya akan membuat nenek bangga. Rizky berbisik. Saya berjanji, kamu sudah melakukannya. Jagoan meremas bahunya. Kamu sudah melakukannya. Di dalam ruangan Hendra, suhu telah turun watt derajat. Ibu Ratna duduk di kursi Hendra. Di belakang meja Hendra. Pilihan yang disengaja. Pak Bambang berdiri di dekat jendela, lengannya disilangkan. Saksi yang diam. Hendra duduk di kursi tamu yang murah. Kursi 4 nasabah duduk ketika mereka datang memohon pinjaman. Saya sudah meninjau rekaman CCTV, kata Ibu Ratna. Ia memutar laptopnya, menekan tombol putar. Hendra menyaksikan dirinya sendiri tertawa menghadap Rizky. Menyebutnya pengemis, mengancam akan memanggil satpam, mengumumkan kepada seluruh lobi bahwa anak-anak kampung tidak pantas berada di bank sungguhan. Suaranya sendiri, kata-katanya sendiri, kekejamannya sendiri terekam selamanya. Bapak telah melanggar 3 kebijakan perusahaan. Suara Ibu Ratna klinis metodis, diskriminasi berdasarkan ras dan penolakan pelayanan tanpa alasan yang sah dan pemalsuan catatan resmi. Kepala Hendra tersentak ke atas. Pemalsuan. Ibu Ratna memunculkan sebuah dokumen. Bapak mengajukan laporan insiden Swasitri menit yang lalu. Laporan itu menyatakan bahwa Rizky agresif, mengancam, dan menolak memberikan identifikasi yang sah. Ketika diminta, ia memandang Hendra. Rekaman CCTV menunjukkan seorang anak berusia di tahun yang sopan meminta untuk mengecek rekeningnya. Menunjukkan Bapak menertawakannya, menghina rasnya, dan meminta ia dikeluarkan secara fisik dari tempat itu. Saya melindungi kepentingan B. Bapak melindungi prasangka Bapak. Ibu Ratna menutup laptopnya. Ada perbedaan yang signifikan. Ia berdiri berjalan mengelilingi meja. Berdiri di atas Hendra, seperti seorang hakim yang akan menjatuhkan hukuman efektif. Segera, Bapak, diskors tanpa gaji. Bonus triwulan keempat Bapak. Seluruhnya Arpik Musiponu juta dibatalkan. Investigasi HRD lengkap akan dimulai besok pagi. Jika investigasi itu mengonfirmasi niat diskriminatif dan berdasarkan rekaman ini pasti akan begitu. Pemutusan hubungan kerja karena alasan tertentu akan mengikuti. Wajah Hendra runtuh seperti kertas basah nimulas. Tahun. Saya memberikan bank ini 19 tahun. Dan dalam 5 tahun, Bapak seharusnya sudah belajar bahwa setiap nasabah layak mendapat rasa hormat dasar. Ibu Ratna membuka pintu. Satpam akan mengawal Bapak untuk mengambil barang-barang pribadi Bapak. Kredensial akses Bapak sudah dicabut. Hendra berdiri. Kinya hampir tidak bisa menopangnya. Ia memandang Pak Bambang. Untuk terakhir kalinya mencari belas kasihan, tidak menemukan apa-apa. Kalau
Dia bukan keponakan Bapak. Bapak benar. Suara Pak Bambang tenang menghancurkan. Kalau dia bukan keponakan saya, dia akan berjalan keluar dengan tidak ada apa-apa sih mengajukan keluhan. Diabaikan. Mungkin menelepon pengacara yang akan mengatakan kepadanya bahwa tidak layak untuk ditindaklanjuti. Itulah tepatnya masalahnya, Pak Hendra. Ia seharusnya tidak perlu membutuhkan saya untuk diperlakukan sebagai manusia. Tidak seorang pun harus begitu. Hendra. Ia berjalan keluar dari ruangannya sendiri, melewati pegawai-pegawainya sendiri, melalui lobinya sendiri. Untuk terakhir kalinya, Vina adalah yang berikutnya. Ia duduk di ruang rapat yang sama tempat ia membisikkan tentang Rizky, menyeringai pada penghinaannya, memungkinkan kekejaman Hendra. Sekarang ia berada di kursi panas. Ibu tidak memulai ini, kata Ibu Ratna. Tetapi ibu berpartisipasi di dalamnya. Ibu memperkuat perilaku Pak A. Ibu gagal mengintervensi ketika seorang anak sedang disakiti. Maskara Vina mengalir di pipinya seperti sungai hitam. Saya tahu itu salah. Suaranya pecah. Saya tidak ingin membuat masalah. Saya tidak ingin menjadi orang yang diam itu tidak netral. Ibu Vina, diam adalah sebuah pilihan dan ada konsekuensinya. Ibu Ratna menguraikan langkah-langkah disipliner, teguran formal, pelatihan wajib, catatan permanen di file kepegawaiannya. Tidak ada toleransi untuk insiden di masa depan. Vina mengangguk melalui air matanya, menerima semuanya. Ia telah belajar sesuatu hari ini. Pelajaran itu telah mengorbankan harga dirinya, tetapi setidaknya ia masih memiliki pekerjaan. Berdiri di dekat pintu masuk, setelah pertemuannya dengan Pak Bambang, bukan pertemuan formal, hanya dua pria yang sedang berbicara. Bapak memungut ponselnya ketika dia menjatuhkannya, kata Pak Bam. Bapak mengembalikannya kepadanya. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Pak Bambang tidak melunakkan kebenaran, tetapi itu adalah sebuah kebaikan kecil di saat ia tidak punya apa-apa. Saya seharusnya melakukan lebih banyak. Saya seharusnya mengatakan sesuatu. Seharusnya Bapak seharusnya begitu. Iya. Pak Bambang memandangnya dengan mantap. Pertanyaannya adalah apa yang akan Bapak? Pak Slamet memikirkan cicilan KPR rumahnya, anak-anaknya, dana pensiunnya. Lalu ia memikirkan Rizky. Usia 3 tahun, menangis di bangku, benar-benar sendirian. Lain kali saya Ikan bersuara. Ia berkata, "Kos, apapun yang terjadi." Pak Bambang mengangguk, mengulurkan tangannya. Pak Slamet menjabatnya. Itu bukan pembebasan dari dosa. Itu bukan pengampunan. Itu adalah sebuah janji kepada dirinya sendiri, kepada setiap orang yang mungkin bisa ia bantu di masa depan. Sebuah janji yang ia niatkan untuk ditepati. Ibu Yuliana telah menunggu melalui semua pertemuan, semua drama, semua. Ia masih di sana. Ketika Rizky dan Pak Bambang berjalan menuju pintu keluar, tunggu, suaranya keluar tercekik. Tolong. Mereka berhenti. Ibu Yuliana mendekati perlahan. Matanya merah, tangannya gemetar. Saya sangat menyesal. Kata-kata itu tumpah keluar. Saya ada di sana. Saya melihat semuanya. Saya seharusnya mengatakan sesuatu. Saya seharusnya membelamu. Tetapi hanya saya berdiri di sana seperti seorang pengecut. Rizky memandangnya. Wanita ini yang telah menyaksikan penghinaannya dalam diam.
Ia memikirkan Nenek Sumarni. Apa yang akan nenek katakan? Memaafkan? Bukan tentang mereka, cucuku. Itu tentang membebaskan dirimu sendiri. Ibu, kembali. Rizky berkata pelan. Itu berarti sesuatu. Air mata Ibu Yuliana jatuh lebih cepat. Saya akan mengajukan keluhan-keluhan formal sebagai saksi. Semua yang saya lihat, semua yang mereka katakan itu akan masuk ke dalam catatan. Itu butuh keberanian yang lebih sedikit daripada yang ditunjukkan keponakan Bapak hari ini. Ibu Yuliana memandang. Kok Rizky? Dia berdiri di sana dan menerima semua yang mereka lemparkan kepadanya. Dia tidak berlari, dia tidak berteriak. Dia hanya bertahan dengan martabat. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan itu. Rizky tidak tahu harus berkata apa. Jadi ia mengatakan satu-satunya hal yang terasa benar. Terima kasih karena ibu. Ibu Yuliana mengangguk, menyekak matanya. Berjalan ke bagian layanan nasabah untuk mengajukan keluhannya. Satu tindakan kecil keberanian, itu adalah sebuah awal. Berita itu menyebar melalui ban seperti api liar. Menjelang jam tutup, semua orang tahu Hendra, veteran 15 tahun, Manor cabang, diberhentikan karena sebab tertentu. Alasan resmi pelanggaran kebijakan perusahaan mengenai layanan pelanggan dan etika profesional. Alasannya sebenarnya menyebar melalui bisikan dan besan. Ia mencemooh seorang anak kecil, menyebutnya pengemis, melemparnya keluar. Ternyata paman anak itu memiliki 1/3 ban. Pada pagi keesokan harinya itu menjadi berita regional. Pada minggu berikutnya, berita nasional. Bukan detailnya. Detail itu dirahasiakan untuk melindungi Rizky. Namun, cerita itu keluar. Manor Bank dipecat karena mendiskriminasi seorang anak. Investor besar terlibat. Akuntabilitas korporat penuh. Orang-orang membicarakannya, berdebat tentangnya, berbagi cerita mereka sendiri. Itu menjadi sebuah momen. Pemutusan hubungan kerja Hendra diselesaikan dalam sakti 2 jam. Tidak ada pesangon, tidak ada surat rekomendasi, tidak ada manfaat pensiun di luar apa yang diwajibkan secara hukum. Pekerjaan hilang dalam 15 menit. Ia melamar ke bank-bank lain. Kabar telah menyebar. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Ia akhirnya mengelot sebuah tempat penukaran cek di sebuah ruko 3 kota lebih jauh di Bekasi. Membantu orang-orang jenis yang dulu ia cemooh. Beberapa menyebutnya karma, yang lain menyebutnya keadilan. Hendra menyebutnya apa-apa. Ia tidak punya kata-kata. Vina mempertahankan pekerjaannya. Nyaris ia menyelesaikan setiap modul pelatihan. Datang lebih awal, tidak pernah lagi menyeringai kepada nasabah lain. Bulan kemudian, ia dipindahkan ke cabang yang berbeda. Butuh awal yang baru. Bulan setelah itu, ia berhenti sepenuhnya dari dunia perbankan. Kembali ke sekolah, menjadi pekerja sosial. Ia menghabiskan harinya membantu keluarga-keluarga menavigasi sistem-sistem yang dirancang untuk mengucilkan mereka. Sistem-sistem yang sama yang dulu ia berlakukan. Ironinya, tidak terlewat darinya. Begitu juga pelajarannya. Minggu setelah insiden itu, Pak Slamit menghadapi ujian pertamanya. Seorang ibu muda dari daerah Nusa Tenggara Timur masuk ke ban, gugup, tidak pasti. Bahasa Indonesianya tidak sempurna, masih kental dengan logat daerahnya. Ia kesulitan menjelaskan apa yang ia butuhkan. Seorang teller baru, muda, tidak sabar
mulai frustrasi. Desahannya semakin keras putaran. Matanya semakin jelas. Berjalan, menghampiri. Ada masalah di sini. Teller itu mulai menjelaskan, Pak, Selamat memotongnya. ibu ini adalah nasabah. Beliau layak mendapat kesabaran dan rasa hormat. Bantu beliau. Dengan benar atau saya akan mencari seseorang yang bisa. Mata teller itu membelalak. Ia meminta maaf. Membantu ibu itu dengan kepedulian yang tulus. Pak Samet kembali ke posnya. Jantungnya berdetak. Tangannya gemetar. Namun ia telah bersuara. Untuk pertama kalinya dalam si masa tahun, ia telah bersuara dan itu terasa seperti bernapas setelah terlalu lama berada di bawah air. Ibu Ratna tidak berhenti pada Hendra. Dalam waktu terbulan, ia menerap perubahan-perubahan menyeluruh di seluruh wilayah regional. Pelatihan anti prasangka wajib setiap pegawai, setiap triwulan tanpa kecuali. Protokol layanan pelanggan baru. Setiap pertanyaan ditangani dalam 15 menit. Terlepas dari penampilan, rahasia disewa untuk menguji kepatuhan. Saluran pelaporan anonim untuk nasabah dan staf. Tidak ada toleransi untuk diskriminasi. Sebuah plakat kecil terpasang di setiap pintu masuk. Setiap nasabah layak mendapat rasa hormat. Ban Nusantara sejahtera itu tidak. Itu tidak akan memperbaiki berabad-abad rasisme sistemik dalam semalam. Tetapi itu adalah sebuah awal yang sejati. Ibu Ratna membuat satu perubahan lagi yang bersifat pribadi. Ia menelepon Pak Bambang secara langsung. Saya ingin melakukan lebih dari sekadar mendisiplinkan perilaku buruk, katanya. Saya ingin menghormati warisan ibu. Bapak, seperti apa bentuknya? Pak Bambang memikirkannya, berbicara dengan risih, berbicara dengan kenangan-kenangannya tentang nenek. Seminggu kemudian mereka mengumumkannya. Dinamai menurut nenek. Rizky didanai oleh BAN, dikelola oleh sebuah yayasan komunitas. Setiap tahun, 2 beasiswa diberikan uang kuliah penuh, buku-buku, biaya hidup. Penerima mahasiswa dari komunitas yang kurang terlayani yang mengambil jurusan. Guru yang mengajar calon guru. Warisan nenek Sumarni berlipat ganda. Penerima pertama akan diumumkan pada musim ajaran baru berikutnya. Komite seleksi akan mencakup tokoh-tokoh komunitas, pendidik, dan 1 penasihat. Yang sangat istimewa Rizky, usia Sua tahun sudah mengubah dunia. Ketika Pak Bambang memberitahunya tentang beasiswa itu, Rizky terdiam untuk waktu yang lama. Mereka menamainya menurut nenek. Memang begitu. Jadi impian nenek terus hidup. Jadi nenek terus membantu anak-anak, meskipun nenek sudah tidak ada. Rizky memandang foto berbingkai di meja riasnya. Nenek Sumarni tersenyum, mengenakan jaket lamanya dan sepatu lamanya. Beliau pasti akan menangis. Rizky berkata, air mata bahagia. Suara Pak Bambang penuh. Beliau pasti begitu. Rizky berjalan ke lemarinya, mengeluarkan sepatu lusuhnya, sepatu yang ditertawakan Hendra. Ia meletakkannya di raknya di sebelah foto itu. Ia tidak akan pernah membuangnya. Tidak pernah. Video itu muncul teraminggu setelah insiden itu. Bukan dari kamera CCTV ban yang itu disegel dari ponsel seorang nasabah pria profesional muda yang merekam pada hari itu. Ia bermaksud mengunggahnya untuk tertawa drama di ban post views cepat. Namun kemudian ia menyaksikan apa yang terjadi setelahnya. Menyaksikan Bambang datang, menyaksikan Hendra runtuh
menyaksikan keadilan terungkap secara real time, dan ia merasakan sesuatu yang tidak terduga. Rasa malu. Ia telah berdiri di sana merekam, terhibur oleh penghinaan seorang anak. Jenis orang seperti apakah itu? Ia menghapus video aslinya, tetapi rasa bersalah melekat, bernanah, tidak membiarkannya tidur. Terala minggu kemudian, ia mengunggah sesuatu yang berbeda. Wajahnya sendiri, pengakuannya sendiri. Saya ada di sana hari itu. Saya menyaksikan seorang manajer BAN mempermalukan seorang anak berusia sama tadi tahun karena mengenakan sepatu lusuh. Saya menonton. Saya tertawa. Saya merekamnya seperti itu hiburan. Saya salah. Saya bagian dari masalah. Anak itu menunjukkan lebih banyak keberanian daripada siapapun di lobi itu, termasuk saya, terutama saya. Jadi, jika Anda pernah melihat sesuatu seperti ini terjadi, jangan menonton, jangan merekam, jangan tertawa, bersuaralah, karena dia membuat Anda terlibat. Saya belajar itu dengan cara yang sulit. Jangan seperti saya. Video itu menjadi viral. 3 juta views dalam lamo hari. Komentar-komentar membanjir masuk. Orang-orang berbagi cerita mereka sendiri, rasa malu mereka sendiri, janji mereka sendiri untuk berbuat lebih baik. Sebuah percakapan nasional dimulai tentang prasangka, tentang asumsi, tentang penilaian cepat yang kita buat berdasarkan penampilan. Rizky tidak pernah melihat video itu. Pak Bambang memastikan hal itu. Anak itu telah melalui cukup banyak hal, namun pesan itu tetap menyebar. Satu tindakan kecil, kejujuran, satu pengakuan, jutaan percakapan. Perubahan tidak datang dari momen-momen besar. Perubahan datang dari momen-momen kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satunya. Tahun kemudian, Rizky berjalan melintasi kampus yang diguyur sinar matahari, Universitas Indonesia. Hari pertama pengenalan kampus. Usianya sekarang, Nipol, tahun, tinggi, percaya diri, jauh, berbeda dari bocah ketakutan berusia tahun di lobi bermarmer itu, tetapi tidak sepenuhnya berbeda. Ia masih membawa surat neneknya, sekarang dilaminating dan dilindungi, terselip dengan aman di dompetnya, dekat dengan dan di rak kamar kosnya duduk sepasang sepatu lusuh, sol retak, tali berumbai, pudar karena bertahun-tahun dipamerkan dengan hati-hati. Teman sekamarnya langsung memperhatikannya. Bro, itu sepatumu sudah hancur total. Rizky tersenyum. Itu adalah hal paling berharga yang saya miliki. Berharga? Kelihatannya seperti milik tempat. Rizky mengambilnya dengan but, mengusapkan jempolnya di atas kulit yang retak. Nenek, saya membelikan ini untuk saya ketika saya berusia tahun. Dim dari Sasarloa. Beliau meminta maaf karena tidak mampu membelikan yang lebih baik. Ia meletakkannya kembali di rak. Beliau menabung miliar untuk pendidikan saya. Mengenakan jaket yang sama selama 15 tahun. Naik angkot di bawah hujan. Makanan sederhana supaya saya bisa punya masa depan. Ia memandang teman sekamarnya. Sepatu-sepatu ini mengingatkan saya bahwa cinta bukan tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang apa yang kamu berikan. Teman sekamarnya terdiam untuk waktu yang lama. Itu sebenarnya sangat indah, bro. Iya, Rizky menyentuh sepatu-sepatu itu sekali lagi. Beliau benar-benar indah. Pak Bambang terus menjalankan Garuda Capital, tetapi ia juga membuat perubahan. Ia memulai sebuah program pendampingan untuk anak muda dari komunitas yang kurang terlayani, magang berbayar. Nyata
Yang sebenarnya bukan amal, investasi. Bakat terdistribusi secara merata. Ia memberitahu dewan direksinya. Peluang? Tidak. Kita bisa mengubah itu. Beasiswa. Peringatan Nenek Sumarni berkembang. Kris Sekam menerima dalam palpa tahun. Guru-guru, konselor-konselor, kepala-kepala sekolah, semuanya membawa warisan Nenek Sumarni ke depan. Semuanya mengajar di generasi mendatang. Pak Samet pensiun dari Bank Tri tahun setelah insiden itu. Namun, ia tidak menghilang. Ia menjadi petugas keamanan sekolah. Jenis keamanan yang berbeda melindungi anak-anak. Alih-alih mengusirnya. Setiap kali ia membela seorang siswa, ia memikirkan rezeki. Setiap kali ia bersuara melawan ketidakadilan, ia menghormati janji yang telah ia buat. Ia tidak pernah lagi diam. Tidak pernah sekalipun. Ibu Yuliana bergabung dengan Dewan Penasihat Komunitas BAN, wanita yang telah menyaksikan dalam diam menjadi suara untuk perubahan. Ia menjadi relawan di sekolah-sekolah, berbicara kepada para siswa tentang keberanian, tentang bersuara, tentang biaya dari diam. Saya pernah menjadi pengamat. Mereka. Saya memilih untuk tetap diam. Itu adalah pilihan yang saya sesali. Setiap hari. Jangan buat kesalahan. Saya menemukan penebusannya dan ia menghabiskan harinya membantu keluarga-keluarga. Seperti yang dulu ia abaikan. Ia tidak pernah melupakan Rizky, tidak pernah melupakan betapa dekatnya ia dengan menjadi persis seperti Hendra. Ia berbeda sekarang. Dia tidak sempurna, tetapi benar-benar berbeda. Hendra tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Hendra. Beberapa berkata ia pindah ke kota lain, memulai dari awal, mengganti namanya. Beberapa berkata ia tidak pernah pulih menenggelamkan dirinya dalam keterpurukan. Beberapa berkata ia akhirnya memahami apa yang telah ia lakukan. Menghabiskan harinya menjadi relawan di tempat penampungan, mencoba menebus kesalahan. Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin itu adalah jenis keadilannya sendiri. Rizky berdiri di jendela kosnya ketika matahari terbenam di atas Universitas Indonesia. Besok kelas akan dimulai. Masa depannya, iya, surat neneknya. Membacanya sekali lagi, kata-kata yang ia hafal di luar kepala. Rezekiku yang pemberani, jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Engkau jauh lebih berharga dari yang akan mereka ketahui. Martabat tidak diberikan, iya, dibawa. Bawalah martabatmu dengan kebanggaan. Ia telah membawanya melalui hari terburuk dalam hidupnya, melalui bertahun-tahun tumbuh dewasa, melalui perjalanan yang membawanya ke sini. Paman Bambang, hari pertama, besok. Bagaimana perasaanmu? Jagoan gugup bersemangat siap. Nenekmu pasti akan sangat bangga padamu. Saya tahu. Rizky memandang sepatu lusuh di raknya. Saya memikirkan Belsetiau setiap hari. Beliau bersamamu, Rizky, selalu akan bersamamu. Mereka berbicara beberapa menit lagi. Lalu Rizky menutup telepon. Ia punya pengenalan kampus yang harus dihadiri, masa depan yang harus dibangun, warisan yang harus dihormati. Ia meraih ranselnya baru, mahal, hadiah dari Paman Bambang. Namun di kakinya terpasang sepatu yang ia bawa sepatu yang ia kenakan pada acara-acara istimewa. Hari ini terasa seperti sebuah acara istimewa. Rizky berjalan keluar dari kamar kosnya, menuju masa depannya, membawa martabatnya dengan kebanggaan, persis
Seperti yang diajarkan Nenek Sumarni kepadanya, rasa hormat bukanlah hadiah untuk kesuksesan. Itu tidak didapatkan. Pakaian mewah atau mengenal orang yang tepat. Itu adalah dasar dari kemanusiaan minimum yang kita berikan satu sama lain. Rizky tidak membutuhkan paman yang berkuasa untuk layak mendapat sesopanan dasar. Tidak seorang pun membutuhkannya. Namun belajar sesuatu yang penting. Beberapa orang mengukur nilaimu dari sepatumu, yang lain dari dompetmu. Beberapa yang langka mengukurnya dari karaktermu. Jadilah salah satu dari yang langka itu. Dan jika kamu pernah mendapati dirimu di sebuah lobi menyaksikan seseorang dipermalukan, tanyakan pada dirimu sendiri jenis orang seperti apa yang ingin kamu jadi. Yang tertawa, merekam, yang tetap diam, atau yang bersuara. Pilihan itu ada padamu, selalu ada padamu. Martabat tidak diberikan, ia dibawa. Bawalah martabatmu dengan kebanggaan dan bantulah orang lain membawa martabat mereka. Itulah cara kita mengubah dunia. Satu tindakan kecil, keberanian dalam satu waktu. Jika cerita ini mengingatkan Anda pada sesuatu yang pernah Anda saksikan atau sesuatu yang Anda diamkan, bagikan, bukan untuk kami. Untuk Rizek berikutnya yang berjalan masuk ke suatu tempat sendirian dan membutuhkan seseorang untuk bersuara.